Hai, Bayu di sini. Kali ini saya akan memandu pendengar semua di podcast kali ini. Hari ini kita akan membahas isu yang terjadi akhir-akhir ini. Kita bersama dengan Kak Fahrul Fajar Pambudi, ada Kak Rilanda Herdiaswara, kemudian ada Kak Ahmad Subandri, dan yang terakhir Kak Fajar Amirul Isnaini. Oke, isu yang diangkat kali ini yaitu tentang kelangkaan minyak goreng yang cukup menghebohkan akhir-akhir ini di Indonesia. Baik, langsung saja mungkin bisa dimulai dari Kak Ahmad Subandri. Gimana tanggapannya tentang hal ini? Minyak goreng di pasaran makin susah untuk ditemui. Kelangkaan ini merupakan imbas dari penetapan harga eceran tertinggi oleh pemerintah. Padahal, Indonesia merupakan negara penghasil sawit terbesar di dunia. Berdasarkan dokumen yang diperoleh Beta Hita dari situs resmi Kementerian Pertanian per 2021, total kebun sawit nasional mencapai 15.000 hektar. Namun instansi tersebut memberikan keterangan bahwa angka itu masih perkiraan. Kenaikan harga minyak goreng utamanya dipicu oleh naiknya harga CPO internasional hingga 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Ini berdampak pada naiknya harga pokok produksi. Ketersediaan di pasar tradisional aman walaupun harganya mahal atau di atas harga eceran tertinggi. Sementara ketersediaan di gerai modern mengalami kekosongan karena meningkatnya permintaan karena di gerai modern sudah mengikuti harga eceran tertinggi. Ada pula spekulan yang mencoba mengambil untung dari kondisi ini. Langka dan mahalnya harga minyak goreng saat ini selain karena ulah spekulan, juga karena kelangkaan bahan baku dan gangguan kondisi rantai pasok dunia. Ulah mafia dan spekulan yang mengganggu proses supply chain di dalam negeri juga tidak bisa diabaikan. Distribusi menjadi terhambat karena pelaku usaha juga mengurangi produksi. Ditambah pula aksi pemborongan massal dan harga minyak sawit global yang melonjak tinggi membuat permasalahan semakin meluas. Selain itu, perang antara Rusia dan Ukraina juga mengganggu rantai pasok karena menyebabkan terganggunya ketersediaan gandum dan beberapa bahan produksi lain. Terima kasih atas tanggapannya Kak Ahmad Subandri. Kalau dari Kak Rilanda, gimana, mungkin ada tanggapan lain? Iya, kelangkaan minyak goreng itu terjadi akibat dari kenaikan harga minyak goreng di pasar. Ternyata itu pengaruh dari pemerintah Kemendak yang mengambil kebijakan menetapkan domestic market obligation, yang mana perusahaan ekspor impor itu harus menetapkan harga eceran tertinggi, tapi perusahaan ekspor tidak memenuhi DPO, namun tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata ada ulah-ulah beberapa orang di dalam pemerintahan Kemendak itu. Jadi kayak ada pelaku yang menetapkan aturan tapi mereka langgar sendiri. Perbuatan tersangka itu yang bikin timbulnya kerugian perekonomian negara, kemahalan, serta kelangkaan minyak goreng, sehingga terjadi penurunan konsumsi rumah tangga dan industri kecil yang notabene mereka banyak menggunakan minyak goreng dan menyulitkan kehidupan rakyat. Oke, menarik sekali dari Kak Rilanda. Di sini ada oknum ya menurut Kak Rilanda. Kalau dari Saudara Fajar Amirul mungkin bisa memberikan tanggapannya. Oke, baik. Kita semua tahu bahwa minyak goreng adalah salah satu bahan pokok bagi masyarakat Indonesia. Nah, tapi baru-baru ini telah terjadi kelangkaan dan kenaikan harga yang cukup tinggi di pasaran. Hal ini menyebabkan dampak yang sangat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Kenaikan harga ini dipicu oleh melonjaknya harga minyak sawit mentah di pasar internasional. Awal dari kelangkaan minyak goreng di pasaran
itu diakibatkan oleh kebijakan pemerintah yang memberlakukan harga eceran tertinggi, sehingga banyak penimbunan terjadi yang berdampak pada kelangkaan minyak goreng di pasaran. Tidak sedikit juga para produsen yang memilih menjual produknya ke luar negeri karena imbas dari penetapan HRT di Indonesia ini. Kebijakan pemerintah untuk menetapkan harga yang sama untuk penjualan minyak goreng dan membatasi pembelinya dapat menjadi sebuah pedang bermata dua, karena implementasinya yang justru dapat memperparah kelangkaan minyak goreng di tengah masyarakat. Di satu sisi, kebijakan tersebut dapat mengundang banyak masyarakat untuk menjadi penimbun dengan berbagai strategi. Salah satu strategi yang paling umum adalah dengan memanfaatkan anggota keluarga yang berada di satu tempat tinggal yang sama untuk membeli minyak goreng ke tempat yang berbeda dan menimbunnya di rumah. Katakanlah satu pasang suami istri memiliki 2 anak di rumahnya. Berarti setiap orang itu dapat membeli 2 liter. Maka di rumah mereka akan terkumpul hingga 8 liter minyak. Nah, bayangkan saja jika banyak oknum lain melakukan hal yang sama pada waktu yang bersamaan. Hal ini tentu akan berakibat pada minyak goreng yang semakin langka. Menimbang hal tersebut, formulasi kebijakan yang lebih efektif sangat diperlukan untuk mengatasi masalah kelangkaan minyak goreng di Indonesia saat ini. Minyak goreng merupakan salah satu bahan pangan pokok yang masyarakat butuhkan sehari-hari, dan kelangkaan komoditas tersebut akan berdampak pada tidak tercukupinya kebutuhan pangan dan industri masyarakat. Masyarakat juga harus terus kooperatif dalam melaksanakan kebijakan pemerintah dan diharapkan dapat menakar kebutuhan masing-masing demi kepentingan bersama. Edukasi terhadap diri sendiri sangatlah penting untuk menambah kepekaan terhadap kondisi perekonomian di dunia ini. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Fajar atas tanggapannya kali ini. Mungkin yang terakhir Kak Fahrul mungkin memiliki pandangan lain, bisa disampaikan. Ya, kelangkaan minyak goreng itu terjadi bukan karena tidak ada pasokan. Indonesia merupakan penghasil sawit terbesar di dunia, tetapi kenapa minyak goreng di Indonesia bisa langka? Hal tersebut diduga karena adanya dugaan penimbunan minyak goreng yang dilakukan oleh para mafia pangan atau black market. Asumsi tersebut tidak bisa dipungkiri mengingat susahnya para warga menemukan ketersediaan minyak goreng di pasar maupun di toko bahan pangan. Penyebab kelangkaan minyak goreng pada saat itu juga karena kondisi pandemi COVID-19 yang belum selesai. Banyak negara di seluruh dunia yang saat itu sedang mengalami gelombang COVID-19 yang ketiga. Jadi konsumen luar negeri mulai beralih ke CPO sehingga ada kenaikan permintaan di luar negeri terkait ekspor CPO. Karena harga CPO di pasar dunia sedang mengalami kenaikan dari $1.100 menjadi $1.340, akibatnya para produsen minyak goreng pun lebih memilih untuk menjual minyak gorengnya ke luar negeri dibanding ke dalam negeri. Karena produsen akan mendapat keuntungan yang lebih besar apabila menjual minyak goreng ke luar negeri. Di sisi lain juga, yang menjadi faktor penyebab kelangkaan minyak goreng karena fenomena panic buying. Karena masyarakat mendengar berita-berita tersebut, alhasil masyarakat berbondong-bondong memborong persediaan minyak goreng di pasaran. Perilaku ini tidak hanya terjadi di satu daerah saja, melainkan di seluruh pelosok Indonesia. Benar apa yang tadi dikatakan bahwa satu keluarga bisa membeli minyak goreng yang banyak dengan orang-orang yang berbeda, lalu mereka menyimpannya untuk stok di rumah, dan alhasil minyak goreng di pasaran pun menjadi langka. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Jadi kali ini Indonesia menghadapi tantangan baru, yaitu perang antara Ukraina dengan Rusia. Ini memang jauh, tapi kita harus waspada untuk menghadapi masalah ini. Misalnya biaya energi naik, harga gas naik, harga batu bara naik. Tapi ada positifnya buat
Indonesia karena Indonesia ekspor komoditas tersebut. Meskipun dampak perang Rusia dan Ukraina berdampak positif, pasalnya harga beberapa komoditas energi naik. Tapi di sisi lain, biaya energinya juga naik. Tentu ini menjadi tantangan baru bagi Indonesia. Masalah minyak goreng bukan menjadi masalah kita saja. Kenapa harga sawit naik? Karena ada minyak sunflower yang diproduksi di Rusia dan Ukraina. Karena terjadi perang, tidak bisa diekspor, dan akhirnya mereka beralih ke sawit. Maka apa yang terjadi? Demand naik. Dalam jangka pendek, pemerintah bisa melakukan operasi pasar. Misalnya dengan melacak dari produsen, harus memiliki kewajiban untuk mensuplai kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu, sebelum memenuhi kebutuhan ekspor. Pemerintah harus memastikan pasokan minyak goreng dalam negeri terpenuhi dengan harga wajar dan terjangkau oleh masyarakat. Kebijakan perdagangan juga bisa dilakukan pemerintah dengan menaik turunkan kebijakan ekspor. Apabila kebutuhan dalam negeri masih kurang, maka pemerintah bisa menaikkan pajak ekspor sehingga mengurangi motivasi produsen domestik untuk mengekspor minyak ke luar negeri karena pajak tinggi. Oke, teman-teman semua, kita sudah sampai di ujung podcast hari ini. Jangan bersedih karena kita akan berpisah, dan yang terpenting hari ini jangan lupa bahagia. Semoga Indonesia dapat mengatasi masalah tentang kelangkaan minyak goreng dan menjadi Indonesia yang sejahtera. Sekian podcast kali ini, sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih.